Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami semuanya, terkhusus untuk anak kami yang kelas 12, untuk melanjutkan pembelajaran daring kita saat ini, khusus untuk mata pelajaran fisika. Di sini Ibu masih tetap mengingatkan anak kami agar terus mengikutinya. Baik anak kami semuanya, untuk tutorial kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kemagnetan. Di mana magnet adalah merupakan suatu objek yang bisa menimbulkan gejala gaya, baik gaya tarik ataupun gaya tolak terhadap jenis logam tertentu, misalkan besi, baja, dan yang lainnya. Magnet juga diartikan sebagai suatu benda yang bisa menarik benda lain yang juga terbuat dari logam seperti besi, baja, kobalt, dan juga nikel. Magnet juga mempunyai bagian yang kuat di bagian daya tarik yang juga disebut dengan kutub magnet, di mana kutub magnet yang terdiri dari kutub utara dan juga kutub selatan. Dan pada suatu magnet terdiri dari magnet-magnet elementer yang sudah tersusun dengan teratur dan terarah. Jika terdapat dua magnet, kemudian kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi saling tolak-menolak. Akan tetapi jika kutub yang berbeda, kemudian didekatkan, maka akan terjadi saling tarik-menarik. Sedangkan bagian yang berada pada sekitar magnet yang juga masih dipengaruhi oleh gaya magnet, itu disebut sebagai medan magnet. Berikut adalah sifat-sifat magnet. Yang pertama, bahwa magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Artinya tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis kita dekatkan satu sama lain, maka kedua kutub akan saling tolak-menolak. Dan sebaliknya, kutub yang berlainan kita dekatkan akan saling tarik-menarik. Yang kelima, medan magnet yang akan membentuk gaya magnet, di mana medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Berikut jenis bahan magnet, di mana berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik dan bahan non-magnetik. Yang pertama yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, maka magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contohnya adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Yang kedua yaitu bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik ini terbagi dua. Yang pertama, paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnetik kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan yang lainnya. Yang kedua, diamagnetik adalah benda yang menolak magnet, di mana benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contohnya adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya. Berikut tentang macam-macam bentuk magnet. Yang pertama ada magnet batang, bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Yang kedua ada magnet silinder, yaitu yang menyerupai tabung panjang. Yang ketiga ada magnet jarum, menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Keempat ada magnet U, yaitu disebut juga dengan magnet ladam.
yang berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Yang kelima ada magnet cincin, di mana magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Yang keenam ada magnet keping, di mana magnet ini memiliki bentuk yang menyerupai kepingan logam. Ini beberapa contoh yang tadi gambarnya, yaitu ada magnet batang, magnet ladam atau tapak kuda, kemudian ada magnet cincin, dan ada magnet yang berbentuk jarum. Nah, berikut magnet, yaitu dapat membuat magnet dan menghilangkan dari sifat magnet. Yang pertama yaitu membuat magnet dengan cara digosok-gosokkan dengan magnet. Kemudian yang kedua dengan cara induksi magnet. Dan yang ketiga dengan cara elektromagnetik, yaitu dialiri arus listrik searah. Kemudian magnet juga dapat atau sifat magnet juga dapat dihilangkan, yaitu dengan cara dipukul-pukul, dibakar atau dipanaskan, dan dialiri arus bolak-balik atau AC. Ini berikut gambar cara membuat magnet. Yang tadi ada dengan cara digosok. Yang pertama kita gosok-gosokkan magnetnya terhadap besi. Sehingga nanti akan ada kita peroleh magnet. Kemudian ada dengan cara menginduksikan, yaitu cara mendekatkan antara dua buah magnet. Kemudian ada dengan cara elektromagnetik, yaitu yang kita aliri dengan arus. Di sini sumbernya kita gunakan baterai. Sehingga nanti di sini akan menghasilkan adanya induksi magnet. Pada gambar yang untuk elektromagnet ini. Kalau menghilangkannya, ini beberapa gambarnya. Itu menghilangkan sifat magnet. Yang pertama dengan dipukul-pukul. Ini kita lihat bawah magnet itu dipukul. Kemudian cara membakar. Ini dia gambar yang kedua. Dan gambar yang ketiga yaitu dengan mengalirkan arus bolak-balik. Ini juga bisa menghilangkan sifat magnet. Berikut kita membahas tentang hukum Biot-Savart. Di mana medan magnetik akan timbul pada penghantar yang dialiri arus listrik. Konsep ini diteliti oleh ilmuwan asal Denmark, yaitu Hans Christian Ørsted pada tahun 1777 sampai dengan 1851. Nah, dari hasil penelitiannya, Ørsted mengemukakan bahwa jika sebuah magnet didekatkan pada suatu penghantar yang dialiri arus listrik, maka magnet tersebut akan menyimpang atau terjadi simpangan. Di mana penyimpangan ini dibuktikan dengan bergeraknya jarum kompas saat didekatkan pada sebuah kawat yang berarus. Kemudian medan magnetik merupakan besaran vektor sehingga memiliki besar dan arah. Vektor medan magnetik diberi simbol B, sedangkan besar medan magnetik disimbolkan dengan B juga ya. Kemudian arah medan magnetik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnetik. Di sini satuan medan magnetik bisa juga ada Tesla ya atau Weber per meter pangkat 2. Ini kita lihat gambar yang tadi yang dipercobakan si Hans Christian Ørsted. Bahwa katanya tadi apabila ada kawat dihubungkan dengan arus, maka di sini ibu jari menunjukkan arah arus, yaitu yang mengarah ke atas. Kemudian jari yang keempat yang kita rapatkan ini akan menunjukkan harga induksi magnet. Artinya dia bergerak melingkari pada kawat ini. Kemudian bagaimana kita akan menghitung besar magnetik yang ditimbulkan oleh arus listrik tersebut. Dari penelitian Ørsted tentang medan magnetik, ini dilanjutkan oleh ilmuwan lain yang bernama Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart, di mana keduanya dapat menentukan besarnya medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat berarus pada suatu jarak tertentu. Yang kemudian temuan ini dikenal sebagai hukum Biot-Savart.
Hukum filsafat merupakan persamaan yang digunakan untuk menghitung medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik. Kita lihat penggunanya. Yang pertama yaitu hukum filsafat untuk medan magnetik yang ditimbulkan oleh elemen arus. Mana hukum ini digunakan untuk menentukan medan magnetik yang ditimbulkan B di sembarang titik P pada sebuah kawat. Biot dan Sapat menyatakan bahwa besar medan magnetik yaitu yang pertama berbanding lurus dengan arus listrik, simbolkan dengan I, kemudian berbanding lurus dengan panjang elemen kawat penghantar, simbolkan dengan DL ya. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik itu ke elemen kawat penghantar, simbolkan dengan R. Nanti sini harga R-nya adalah R pangkat 2 ya, pangkat 2. Kemudian berbanding lurus dengan sinus sudut antara arah arus dan garis penghubung titik itu ke elemen kawat penghantar. Secara matematis dapat kita tentukan harga medan magnetiknya dengan rumus ini ya, dB sama dengan mu0 per 4V kalikan dengan I kali DL sin theta dibagi dengan R kuadrat. Di mana dB adalah merupakan perubahan medan magnetik dalam satuan Tesla. Jadi satunya bisa juga Weber per meter pangkat 2 ya. Kemudian mu0 adalah permeabilitas ruang hampa dengan harga 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Kemudian I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. DL yaitu perubahan elemen panjang, ini panjang kawat ya, dengan satuan meter. Kemudian theta adalah sudut antara elemen berarus dan jarak ke titik yang ditentukan besar medan magnetiknya. Kemudian R adalah jarak titik P ke elemen panjang dalam satuan meter. Yang kedua, hukum filsafat untuk medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat lurus panjang berarus listrik. Di mana besarnya medan magnetik di sekitar kawat lurus berarus listrik akan dipengaruhi oleh besarnya kuat arus listrik dan jarak titik tinjauan terhadap kawat. Mana semakin besar kuat arus, maka semakin besar kuat medan magnetiknya. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya terhadap kawat, maka semakin kecil kuat medan magnetiknya. Berdasarkan hukum filsafat, besarnya medan magnetik di sekitar kawat lurus yang panjang dan berarus listrik adalah B sama dengan mu0 I dibagi dengan 2VA. Jika terdiri dari N lilitan kawat, maka medan magnetiknya adalah B sama dengan mu0 IN dibagi dengan 2VA. Ya. Di mana harga B adalah merupakan medan magnetik, bisa satunya Tesla atau per meter pangkat 2, kemudian mu0 adalah permeabilitas ruang hampa dengan harga 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Kemudian I adalah kuat arus dalam satuan ampere dan A adalah jarak titik P dari kawat dalam satuan meter. Berikut adalah medan magnetik pada selenoida. Di mana selenoida merupakan sebuah kawat yang dibentuk seperti spiral yang berbentuk kumparan. Dan apabila dia ada arus listrik, maka akan berfungsi sebagai magnet batang. Nah, kita perhatikan gambar dari selenoida. Pada ujung kanan tempat garis P ini ya, P, keluar berperan sebagai kutub utara. Kemudian sedangkan ujung kiri tempat arus listrik masuk berperan sebagai kutub selatan. Yang masuk ini ya. Berarti di atas ini
tadi adalah kutub utara, dan bawah ini adalah kutub selatan. Ialah merupakan gambar dari selenoida. Maka besarnya medan magnetik di tengah selenoida dapat ditentukan dengan rumusan bahwa B sama dengan mu 0 I kali N dibagi dengan 2R. Sedangkan di ujung selenoida dapat ditentukan medan magnetnya adalah mu 0 I kali N dibagi dengan 2L. Mana B adalah medan magnetik, mu 0 permeabilitas ruang hampa, I sama dengan kuat arus listrik, L panjang lilitan, N jumlah lilitan, dan R jari-jari selenoida. Berikut ini yaitu medan magnetik pada toroida. Toroida adalah merupakan sebuah selenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran. Dan besarnya medan magnet di tengah-tengah toroida itu pada titik-titik yang berada pada garis lingkaran merah dapat dihitung dengan gambar toroida. Ialah merupakan selenoida yang dilengkungkan yang berbentuk lingkaran. Yang tadi dari lilitan, N lilitan. Ya. Dan besar medan magnet pada titik pusat toroida adalah B sama dengan mu 0 I kali N dibagi dengan 2 VR. Di mana B adalah medan magnetik, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa, I adalah kuat arus listrik, N jumlah lilitan, dan R adalah jari-jari toroida. Untuk lebih jelasnya, di sini kita ada buat contoh soal. Di mana soal yang pertama, seutas kawat tembaga dengan panjang 1 cm dialiri arus listrik 125 ampere. Berapakah perubahan medan magnetik di sebuah titik yang berjarak 1,2 meter dari kawat jika titik itu adalah titik P yang arahnya tegak lurus elemen kawat? Contoh yang kedua, sebuah selenoida yang panjangnya 5 cm dengan jumlah lilitan 50 lilitan dihubungkan dengan sumber arus 4 ampere. Tentukanlah besar medan magnetik pada titik tengah dan ujung selenoida tersebut. Dan yang ketiga, sebuah toroida yang berjari-jari 2 cm dengan 120 lilitan dihubungkan dengan sumber arus 4 ampere. Tentukanlah besar medan magnetik pada titik pusat toroida. Berikut penyelesaiannya untuk yang nomor 1. Tadi diketahui mu 0 atau permeabilitas adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Kemudian dl-nya adalah 10 pangkat minus 2 meter, R 1,2 meter, dan I adalah 125 ampere. Yang ditanya adalah dB. Ya. Kemudian misalnya panjang elemen kawat adalah 1 cm, yaitu lebih kecil daripada jarak antara titik sumber dan titik P. Sehingga kita dapat menggunakan persamaan di mana dB sama dengan mu 0 per 4pi dikali I dl sin theta per R kuadrat. Harga theta atau sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga dapat kita masukkan harga untuk dB adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan 4pi dikalikan dengan 125 dikali 10 pangkat minus 2 dikali dengan sin 90 derajat dibagi dengan 1,2 pangkat 2. Dari operasi perkalian dan pembagian bilangan ini, kita dapat menentukan harga dB-nya dengan hasil akhirnya adalah 86,8 kali 10 pangkat minus 9 Weber per meter pangkat 2. Kemudian untuk yang nomor 2, sini diketahui L, panjang dari selenoida tadi yaitu 5 cm. Ini kita konversikan ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan N atau jumlah lilitan adalah 50 lilitan. Kemudian I atau arus 4 ampere. Yang ditanya adalah besar medan magnet di tengah selenoida dan ujung selenoida.
Kemudian untuk harga di tengah solenoida, bahwa dan maknanya adalah B sama dengan mu 0 IN per L. Mu 0 tadi 4Pi kali 10 pangkat minus 7. Kita kalikan dengan arus 4, kalikan dengan jumlah liter 50, kemudian dibagikan dengan panjang solenoida. Tadi 5 cm, kita rubah menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2. Maka operasi bilangan ini kita hasilkan harga akhirnya menjadi B sama dengan 1,6 Pi kali 10 pangkat minus 3 Weber per meter pangkat 2. Kemudian di tengah-tengahnya, ya, di tengah dari solenoida, rumus dari B-nya langsung kita ambil dari harga yang solenoida tadi. Di ujung ya, maaf ya, ini di ujung, yang B di ujung solenoida. Ini tadi kita ambil harganya dari ini yang di tengah tadi. Yaitu kita masukkan harga bahwa B sama dengan 1,6 Pi kali 10 pangkat minus 3 kita bagikan dengan 2. Jadi harga yang tengah itu langsung kita ambilkan untuk harga penentuan di ujung solenoida. Maka hasilnya adalah B sama dengan 0,8 Pi kali 10 pangkat minus 3 Weber per meter pangkat 2. Kemudian contoh yang ketiga, penyelesaiannya. Tadi harga R, ya, jari-jari 2 cm, kita rubah menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian jumlah bilitan pada torida tadi adalah N sama dengan 120 lilitan. Kemudian I atau arus adalah 4 ampere. Maka harga B-nya adalah B sama dengan mu 0 I kali N dibagi dengan 2 Pi R. Harga mu 0 tadi adalah 4 Pi kali 10 pangkat minus 7. Kita kalikan dengan I 4, kita kalikan dengan N 120. Dibagi dengan 2 Pi, kita kalikan dengan R yang tadi yaitu 2 kali 10 pangkat minus 2. Maka hasil akhirnya nanti adalah 4,8 kali 10 pangkat minus 3 Weber per meter pangkat 2. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kami dapat memahaminya. Dan kalau ada yang tidak paham, silakan dibuat di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.